Baik, kita lanjut lagi ya pemirsa ya, masih di obrolan pagi dan saya masih bersama dengan dua orang tamu saya. Ada Ibu Kiki, owner dari Rizano Food, dan juga ada Bude Neni, owner dari Bawang Goreng Teri Bude Neni. Sekarang ini kita tanya terkait dengan pemilihan nama dulu ini. Rizano Food dan Bawang Goreng Teri Bude Neni. Ini Rizano Food ini dapatnya dari mana, singkatan nama atau gimana? Iya, Rizano Food itu adalah singkatan nama saya dan suami, Rifki Rozana dan Nanu gitu. Baik ya, nama suaminya diikutin gitu ya? Iya. Nggak usah ikut-ikut. Karena usaha berdua ya? Iya. Itu bikin semangat juga nggak sih? Jadi Betul. sama-sama ikut memiliki, sama-sama berusaha. Betul. Gitu. Iya. Dari awal nama sudah digunakannya itu, Ibu? Iya, dan nama anak saya belakangnya semua ada itunya, Rizanonya. Oh, oke. Iya. Jadi emang mudah-mudahan usaha ini bawa berkah buat sekeluarga gitu ya, harapannya ya. Doa gitu. Doanya seperti itu. Iya. Kalau kadang kan orang suka untuk memilih nama itu kan yang kira-kira nih yang apalin gampang gitu, yang diingat tuh gampang gitu. Kalau Ibu melihatnya peluang nama seperti itu masih perlu atau tidak sih? Iya, sangat perlu. Untuk mengingat, kemudian pengucapan memang ya harus pengucapannya mudah. ya, pelafalannya gitu ya. Iya, betul. Coba kalau nulisnya pakai yang Q, pakai Z, pakai Y gitu kan baca iya, apa gitu. Terus kemarin apa namanya gitu kan, jadi namanya apa? iya, Cuma betul. ingat rasanya kayak gini nih. Iya. betul. Oke, jadi pilihan nama seperti itu ya. Kalau Bude Neni gimana nih waktu itu milihnya Bude Neni? Ini selewat aja ya, karena apa namanya, nggak lama itu loh, ada waktunya. Tapi kok jadi Bude Neni, saya juga kepikirnya sekarang kok bisa ya jadi Bude Neni gitu. Saya sendiri gitu. Kok brandnya jadi Bude Neni. Awalnya kan saya kalau di kampung itu memang dipanggil Bude sama anak-anak lingkungan itu. Nah di situ ya udahlah biar cepet hafal gitu kan. Oh iya itu Bude Neni gitu. Nah kok jadi masuk juga ke sini gitu. Dan pas juga gitu ya. Jadi kan olahan kulinernya dari ini masakannya Bude gitu kan, kesannya kayak hangat gitu ya. Betul. Ada kedekatan gitu, ada unsur kedekatan tuh dengan keluarga, jadinya ini bawa pulang nih, karena ini yang bikin aja Bude nih. Ini kan disingkat ya, ini jadi butter ini. Bawang teri. Bawang teri gitu ya. Ini singkatan ini juga Ibu sendiri yang coba untuk memilih atau ada masukan dari waktu itu instrukturnya gitu dari SWA? Iya, alhamdulillah itu ada ide dari ibu kepala sekolahnya. Katanya jangan kepanjangan, kalau bawang goreng teri gitu kan kepanjangan, udah disingkat aja jadi butter gitu. Untung bukan saya kepalanya, kalau saya nanti jadinya bagori gitu. Bawang goreng teri gitu. Terus singkatannya nggak enak banget. Bagori gitu. Butter gitu kan lebih enak, lebih cita rasanya lebih ke makanan gitu ya, lebih ke ini makanan nih, butter gitu. Bagori, apa? Oke. Makanya bukan ini ya, bukan di bidang kuliner ya saya. Oke, saya mau geser yang keju panggang. Iya. Ini keju panggang ini kayaknya pilihan yang tepat ini buat pemirsa obrolan pagi yang suka nonton drakor ya. Di akhir pekan ada yang lagi maraton drakor ongoing yang ditunggu-tunggu. Cocok banget ngemil sama ini gitu ya. Nanti kalau ngemil krik, Masta, enak banget. Ini bahannya dari apa sih ini kalau keju panggang ini nih? Oke, untuk keju panggang itu tuh bahannya 100% keju saja, kita oven. Jadi rasanya crispy gitu. Oh, ini bener-bener jadi dari keju? Iya. Nggak bikin adonan dulu dan segala macam gitu? Tidak ada campuran apa-apa. Iya. Ini harus dibeli nih ya, kawan-kawan ya. Jadi ternyata ada pangsa pasarnya sendiri ada itu. Ya, betul ya. Ada. Yang suka dengan taste yang creamy-creamy, gitu, yang gurih gitu ya, akan pilih keju panggang. Ini pertama memang cemilan keluarga tuh nyobain karena ya ada keju kering ini, coba di oven sekalian tuh gimana sih waktu itu? Sebetulnya sederhananya itu kemarin anak saya kan memang biasa ngemil keju yang slice gitu. Kemudian saya kan mau cetak kemasan yang full print kan harus 1000 piece tuh. Saya berpikir kalau nyetak keripik ikan saja 1000 piece, nanti kalau ada revisi desain dan sebagainya kan sayang kalau masih ada sisa gitu. Akhirnya saya berpikir saya harus membuat satu produk lagi nih biar supaya ada 500 cetakannya seperti itu, dan akhirnya muncullah kita coba produksi itu gitu. Oke, ini jadi storyline-nya nih, gambarannya nih, Bugi kan lagi mikir ya gitu.
apa ya, lu anaknya ibu lewat ngambil gitu ya, keju slice tuh ngemil di depannya. Iya. Aha. Iya betul, the power of kepepet jadi muncul ide gitu. Bener ya gitu ya. Untung Dedek suka ngemil keju ya. Iya. Jadinya, wah ini kayaknya cocok nih. Karena kalau yang masih kemasan seperti itu kan mau nggak mau harus disimpan di ini kan ya, di refrigerator pendingin. Betul. Tapi kalau bentuknya udah yang kering ya udah bisa dibawa kemana-mana. Ini gitu, tahan dinikmati. 10 bulan. Sampai 10 bulan. Iya, keripik ikan juga. Sama-sama 10 bulan ya ini Iya. Ibu ya. Terus kalau Ibu nih, ini kan sudah menggunakan desain kemasan yang bagus seperti ini ya. Dari awal memang sudah begini atau bertahap juga sih? Bertahap. Jadi saya awalnya juga yang transparan. Pakai pouch ya? Ya, kemudian memang kalau aluminium foil itu cenderung lebih awet Oh iya. dibanding kalau yang plastik seperti itu, karena samping-sampingan ada udara yang masih masuk. Oke, Kemudian akhirnya karena pangsa pasarnya itu toko oleh-oleh, jadi memang kita disarankan untuk memakai kemasan full print seperti itu. Oke, jadi jelas ini produknya apa, itu ada penjelasannya detail juga gitu ya. Iya. Walaupun kadang tuh kalau misalnya kalau perempuan tuh lebih suka kalau isinya apa tuh, jadi yang kayak gini lebih kelihatan jelas tuh ya. Makanya itu pangsa pasar mempengaruhi kemasan seperti itu. Betul ya. Iya. Jadi kita target marketnya kemana dulu gitu kan ya Bu ya? Iya, betul. Marketnya ke siapa gitu. Kalau marketnya ke kayak yang saya nih maunya realnya kayak gimana ya, ini yang berarti kelihatan pangsa nih. pasarnya yang Oke. transparan. Ibu, kalau Bu Dena ini kan ada kesempatan juga misalnya ya, kalau aku mau bilang bagori lagi, butter ini. Kan kalau tadi kan rekannya Ibu ada juga yang usaha bawang goreng, Iya. tapi ternyata cita rasanya masih kurang gitu. Kalau rekan Ibu itu ngambil produk dari Ibu kemudian dijual ulang dengan nama yang berbeda, apakah bisa Ibu? Sangat. Bisa ya? Sekarang sudah berjalan Oh dengan udah, teman oke. Jadi kan berarti kan udah, pakai brandnya beliau. iya ada peluang baru gitu ya. Ini kayak kalau sekarang kan trennya kan artis-artis ada Maklon skincare gitu ya. Ini juga bisa gitu ya. Di cloning brandnya masing-masing Betul. gitu. Bisa itu Bu ya. Ada minimum tidak sih Bu untuk yang seperti itu, minimum misalnya order berapa banyak gitu? Tidak. Oke. Jadi berapapun kita layani. Ini berarti Ibu kalau sehari sekarang produksi seberapa banyak Bu? Atau per berapa kali gitu untuk produksi? Saya masih, karena masih awal Ya. jadi belum berani produk banyak. Jadi tergantung pemesanan sama minimal kita seminggu 2 kali. 2 kali produksi. Kalau ada yang akan pesan misalnya untuk di label ulang atau diberi nama ulang itu paling enggak berapa hari sebelumnya sih Bu? Minimal 2 hari. Oh 2 hari bisa. Karena untuk dari penggorengan nyampe spinner itu kita butuh waktu. Oke. Itu untuk mengurangi ini ya Bu ya, minyaknya ya di spinner itu ya. Nah kalau di pesan butternya Bu Dena ini 2 hari ya pemirsa. Kalau pesan yang punya saya yang bagori tadi itu bisa 2-3 bulan ya, nunggu saya ada niat dulu. Harus mata aja dulu, doa-doa jami-jami, oh semangat, oke aku bisa. Makanya passionnya jatuhnya saya ngemil aja, yang beli aja yang ngemil aja. Oke, ini kan kalau tadi kan keju panggang kan segmennya banyak yang adik-adik Gen Z, anak-anak sekarang gitu ya, bisa dicemil segala macam. Tadi Ibu juga cerita di tempat ngopi Ibu ada usaha juga kafe atau gimana gitu Ibu? Jadi kita itu memproduksi kopi mentah sampai kopi yang tadi. mateng. Jadi roastery. Iya. Jadi orang-orang yang datang itu biasanya dari kedai atau kafe untuk kulaan kopi seperti itu. Oke. Jadi yang datang itu kemudian yang tadi Ibu cerita, coba tester. kalau ini seperti apa gitu. Iya betul. Oh, kok enak ya datang sana dapat tester ya? Iya, tester kopi juga gratis di sana. Oh iya benar. Betul. Karena kan harus tahu nih taste yang seperti apa yang dibutuhkan di kedai tersebut. Betul. Berarti sampai dengan sekarang ini usaha tadi yang roasting masih jalan. Masih jalan. Konveksi ada juga Ibu. Ibu bagi waktunya gimana Ibu? Masing-masing ada timnya. Oh oke. Jadi sudah ada kayak kopi itu suami, kemudian kalau yang keripik ikan itu memang ada keluarga yang pegang. Oke. Ya, tapi semua di rumah produksinya gitu. Wow, ya jadi rumahnya benar-benar bawa berkah ya. Produktif ya. Produktif benar-benar. Betul. Jangan boleh cuma buat nganggur ya, buat tidur doang. Oh tidak. Ayo bekerja. Betul. Oh gitu ya Ibu. Ya Ibu, di daerah mana ini Ibu?
Di Sewon, Pelem Sewu Sewon dekat kampus ISI. Oh, di Iya, daerah sana. iya. Sudah ada lokasi di mapnya? Sudah ada. Namanya apa Ibu? Rumah Roasting Jogja. Rumah Roasting Jogja. Iya. Termasuk kalau yang cari keripik ikan teri ini juga Nanti di ngetik itu? keripik ikan teri atau keju panggang itu juga muncul. Iya. Di lokasi itu ada titik sesuai dengan brandnya ya? Jadi map saya itu panjang sekali. Semua brand ada di situ. Oke, Iya. baik ya. Karena kan kalau orang Jawa bilang kalau nama yang panjang itu kan biar rezekinya juga nggak habis-habis Iya. gitu ya. Siap Ibu. Betul. Bisa lah kita lihat positifnya terus ya pokoknya ya. Betul, iya harus. Oke, kalau Bu Dineni ini sudah ada lokasi juga yang dipasang di map di Google gitu? Sudah ada. Sudah ada juga ya. Itu pernah nggak sih Bu ada yang order gara-gara lihat dari Google gitu? Ada. Ada. Dari mana waktu itu Ibu? Katanya dari Samarinda. Oh, dari Iya, Samarinda. tapi kan ada temennya di Jogja kos gitu kan. Beliau katanya lewat gitu, cari-cari di situ. Ya datang. Terus ada gitu Terus ya? sekarang tetap masih diminta dikirim ke sana. Iya, betul. Ini kalau sehari-hari Ibu ada yang ready stock juga kalau tahu-tahu ada yang mau beli Bu? Ada, insya Allah. Tetap ada ya? Iya. Itu penting nggak sih Ibu kalau selalu punya stok gitu atau baiknya by PO kalau menurut Bu Dineni gimana? Kalau menurut saya penting juga ya. ya. Nanti ada yang butuh dadakan gitu, oleh-oleh itu penting kita stok. Kalau yang tadi masuk di minimarket itu sistemnya kan konsinyasi ya Bu ya biasanya. Iya. Ibu sekali masuk itu berapa yang dimasukkan Bu? Saya baru sedikit karena pengenalan ya, minimal 20, 25. 20 sudah bagus itu Ibu, sudah cukup banyak ya, 20 sampai dengan 25. Kemudian per berapa periode biasanya nanti Ibu masuk lagi? Kita survei 2 minggu sekali ke 2 sana. minggu sekali. Karena kalau sudah menipis kita masukin lagi. Sejauh ini per 2 minggu gimana Ibu perputarannya? Alhamdulillah ya lancar pelan-pelan gitu. Oke. Itu gambar yang ditunggu-tunggu ya. Alhamdulillah berarti bagus ini ya. Saya sering ke sana jadi nanti saya juga akan coba cek. Ini nih punyanya Bu Dineni betul ternyata ada gitu ya. Oke, Ibu ini kan sekarang ini kan kemasan ada 2 macam ya. Iya. Tapi adakah kemasan yang mungkin yang butuhnya mungkin lebih banyak gitu ya. Jadi dibuatkan kemasan lebih besar itu bisa juga? Bisa. By request berarti atau Iya, gimana Ibu? iya. Nanti ada maksimalnya mungkin 500 gram Ji. Karena nanti untuk packing toplesnya itu kita sesuaikan. Oke. Pernah kirim tadi kan ke Samarinda sudah pernah gitu. Kemana lagi Bu di luar Jogja? Sekarang baru ke Sukabumi, Jawa Barat, supplier sana. Kalau untuk pengemasan bagaimana Bu kalau dikirim ke luar kota? Itu saya kan lewat yang pre-ongkir itu, yang si bakul kita kemas pakai apa namanya? Box. Iya, pakai box biar aman. Nanti kalau kurang aman saya pinjemin bagor saya tuh. Boleh bagor lagi. Kita jeda dulu ya pemirsa, yang masih ada segmen berikutnya. Tetap bersama dengan kami di Obrolan Pagi, kami segera kembali.